Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membuat video tentang podcast filsafat pendidikan. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast edukasi kita. Di episode kali ini, kita akan ngobrol tentang salah satu tokoh yang sangat besar pengaruh dalam dunia pendidikan modern, John Dewey. Nama Dewey mungkin tidak selalu muncul di buku pelajaran sekolah, tapi pemikirannya telah membentuk cara kita belajar hari ini, mulai dari kerja kelompok, diskusi kelas, sampai model pembelajaran berbasis sekolah. Pada episode ini, kita akan membahas siapa John Dewey dan bagaimana pemikiran pragmatis, konsep pendidikan sebagai proses itu, bagasan learning by doing, pentingnya pengalaman dalam belajar, dan mengapa Dewey menyebut sebagai miniatur demokrasi. Yuk, siapkan diri, kita mulai perjalanan edukasi ini. Kalian tahu nggak siapa sih John Dewey? Kamu tahu? Wah, tahu siapa tuh John Dewey? Kamu tahu nggak? Kayaknya aku pernah dengar. Kalau nggak salah John Dewey itu lahir di Amerika Serikat itu pada tahun 1859 yang dikenal sebagai filsuf pragmatis dan psikolog pendidikan dan reformis pendidikan. Ia tokoh utama dalam aliran pragmatisme, sebuah filsafat yang menekankan bahwa kebenaran harus dibuktikan melalui praktik, bukan hanya teori. Terus, dalam konteks pendidikan, Dewey menolak gagasan dalam lama bahwa sekolah adalah tempat untuk menghafal informasi dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Terus, baginya sekolah adalah tempat di mana kehidupan berlangsung sekarang dan belajar harus menjadi aktif, yang hidup, serta relevan dalam kebutuhan nyata siswa. Terus, pemikirannya dianggap sangat maju pada zamannya dan bahkan sampai sekarang tetap menjadi dasar bahwa metode pembelajaran berbeda. Itu sih. Jadi gitu ya. Kamu udah lama ada juga sampai paham? 3. Kalian tahu nggak sih? Dewey terkenal dengan pernyataannya. Education is not the question for life. Education is life itself. Kayaknya aku pernah dengar kalimat ini menegaskan bahwa belajar bukan hanya untuk masa depan, tetapi seringkali kita mendengar kata orang belajar yang rajin supaya nanti sukses. Terus, menurut Dewey, dia ingin mengubah cara berpikir. Kalian tahu nggak? Menurut Dewey, pendidikan harus memberikan pengalaman yang bermakna. Sekarang bukan sekedar mengisi kepala siswa dengan teori yang digunakan suatu hari nanti. Lucu saya. Lanjut aja. Potong deh. Dalam pandangan ini, kelas tidak boleh hanya berisi ceramah. Siswa tidak boleh hanya menjadi pendengar yang pasif. Dan belajar tidak boleh terpisah dari kehidupan nyata. Misalnya, jika siswa belajar tentang lingkungan, maka mereka perlu berinteraksi dengan lingkungan itu sendiri. Dengan melakukan observasi, berdiskusi, membuat proyek, dan memecahkan masalah yang nyata. Pendidikan bagi Dewey yaitu proses membangun kemampuan berpikir, bertindak, dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Ia ingin sekolah menjadi tempat di mana siswa hidup, bukan hanya menunggu hidup dimulai setelah lulus. Jadi gitu ya. Aku udah tahu. Kalau tadi itu cuma semuanya aja doangnya. Dek, kamu tahu nggak salah satu konsep paling terkenal dari Dewey? Konsep yang paling terkenal dari Dewey adalah learning by doing. Menurutnya, siswa tidak akan memahami sesuatu hanya dengan mendengar atau membaca. Mereka harus melakukan, mencoba, bereksperimen, dan mengalaminya langsung. Oh, berarti contohnya kayak belajar IPA bukan hanya mendengarkan guru menjelaskan, terus tapi melakukan eksperimen sederhana. Terus belajar matematika tidak hanya memecahkan soal di buku, tetapi menggunakan matematika dalam konteks kehidupan sehari-hari seperti mengumpulkan, terus membuat grafik, menghitung uang, gitu. Ya, seperti itu.
siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam, lebih mudah mengingat materi, dan lebih siap menghadapi situasi nyata. Dewi percaya bahwa belajar akan jauh lebih efektif jika siswa itu aktif, terlibat, dan merasa bahwa apa yang mereka pelajari benar-benar berguna untuk masa depan. Tapi aku tahu salah satu konsep dari Dewi, tapi dalam pendidikan. Apa tuh? Yaitu dalam konsep ini ada dua prinsip. Yang pertama, kontinuitas. Pengalaman belajar harus terhubung dari waktu ke waktu. Dan pengalaman harus mendukung pengalaman berikutnya. Jika pengalaman belajar tidak terhubung, siswa hanya sibuk melakukan aktivitas tanpa ruang. Dua, interaksi. Pengalaman belajar harus melibatkan interaksi antara siswa dan guru, baik fisik, sosial, dan maupun intelektual. Ini bisa berupa diskusi kelompok, debat, eksplorasi lapangan, atau bahkan interaksi digital di komunitas. Menurut Dewi, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa mengelola pengalaman tersebut dan menjadi pemahaman yang bermakna. Itu. Apa sih maksud dari kontinuitas itu? Itu ini, setelah siswa melakukan eksperimen IPA, mereka harus mendiskusikan hasilnya, mengumpulkan dengan pelajaran sebelumnya, dan menerapkan pada situasi yang lebih kompleks. Jadi, dengan demikian, belajar bukan sekedar kegiatan, tapi proses membangun melalui pengalaman yang dipikirkan kembali. Begitu. Baru paham aku. Ya. Kalian tahu nggak? Aku tahu ya salah satu konsep paling menarik dari penelitian Dewi. Wah, ada tuh. Coba dong jelasin ke kami. Menurut dia, sekolah harus menjadi miniatur demokrasi. Terus dalam masyarakat demokratis, orang harus saling menghargai, bekerja sama, terus membuat keputusan bersama dan bertanggung jawab atas tindakannya. Lalu, Dewi percaya bahwa nilai-nilai ini tidak hanya bisa diajarkan melalui nilai demokrasi, harus dihidupkan dalam lingkungan sekolah. Terus, itulah sebabnya Dewi mendorong pembelajaran kolaboratif, diskusi kelas, pemecahan masalah bersama, dan memberi ruang bagi siswa untuk berpendapat. Nah, dengan cara ini, siswa belajar menjadi warga masyarakat yang aktif dan bertanggung jawab. Sekolah bukan hanya tempat akademik, tetapi latihan nyata dalam hidup masyarakat. Karena kemarin aku pernah baca di buku Jodoh. Nah, jadi gitu guys, itu pembahasan lengkap tentang Dewi, Bapak Pendidikan yang pragmatis dan bagaimana gagasannya tentang pendidikan masih sangat relevan hingga hari ini. Dari pemikirannya, kita belajar bahwa pendidikan adalah kehidupan itu sendiri. Belajar harus dilakukan melalui pengalaman, siswa harus aktif bukan pasif, dan sekolah seharusnya mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Gitu. Dewi mengingatkan kita bahwa pendidikan terbaik adalah pendidikan yang hidup, berpusat pada siswa dan membantu mereka memahami serta menghadapi dunia. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye. Nah, jadi gitu guys podcast dari kami kelompok 2. Apabila kami melakukan kesalahan dalam podcast tersebut, kami minta maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.